Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kelasku online, belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang kajian tafsir buku 4, tentang pedoman kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan angka kreditnya, tentu saja bagi teman-teman ASN guru. Teman-teman pernah membuat publikasi ilmiah? Tentu teman-teman pernah membuat publikasi ilmiah, minimal pernah membuat penelitian tindakan kelas atau laporan penelitian tindakan kelas. Nah, pernahkah ditolak teman-teman? Atau mendapatkan, kalau teman-teman mengistilahkan, surat cinta dari tim penilai angka kredit? Nah, saya pernah, mungkin teman-teman juga pernah mendapatkan surat cinta, yaitu semacam surat balasan dari tim angka kredit yang menilai berkas kita, terutama tentang publikasi ilmiah. Nah, kenapa kok bisa kita ditolak oleh tim penilai berkas kita, terutama berkas publikasi ilmiah? Nah, apakah tidak memenuhi syarat di buku 4? Nah, apakah syarat yang harus kita ketahui? Penasaran? Mari kita ikuti video ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol jempol ke atas, klik like, jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe, dan nyalakan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video-video yang bermanfaat dari kelasku online. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip subunsur di dalam publikasi ilmiah. Nah, karena ditolak itulah barangkali prinsip-prinsip yang sudah ada di buku 4 kita belum memenuhi, sehingga ditolak oleh tim penilai dari provinsi atau dari kabupaten atau bahkan di tingkat pusat. Nah, apa saja prinsip-prinsip atau kriteria agar publikasi kita dinilai? Baik, hasil kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan di subunsur khususnya adalah publikasi ilmiah dan karya inovatif, teman-teman. Biasanya di buku 4, kalau menyebutkan publikasi ilmiah di dalam bentuk-bentuk yang umum, itu biasanya mencakup dua hal, teman-teman, yaitu publikasi ilmiah itu sendiri dan karya inovatif. Baik, harus memenuhi syarat yang dinamakan dengan APIK, teman-teman. A-P-I-K, APIK. Kalau dalam bahasa Indonesia, itu artinya bagus. Jadi apik itu kalau di dalam bahasa Jawa, kalau dalam bahasa Indonesia diartikan bagus. Nah, sebenarnya bukan itu. Tetapi apik di sini menandakan bahwa A ada maknanya sendiri, P ada maknanya sendiri, I ada maknanya sendiri, dan K juga punya makna sendiri. Apa saja? Mari kita lihat satu persatu, karena ini akan sangat mudah difahami. Baik, kita akan yang pertama dulu. A yang pertama adalah asli, teman-teman. Apa makna asli di dalam buku 4? Kita langsung saja lihat teksnya, yaitu laporan dibuat benar-benar merupakan karya asli penyusunnya, bukan plagiasi atau jiplakan, atau disusun dengan niat atau prosedur yang tidak jujur. Ini adalah makna asli di dalam buku 4. Apa artinya? Kalau saya beri penjelasan begini, teman-teman. Walaupun kita belum sampai pada cek plagiasi, jadi karya kita ini belum sampai pada dicek plagiasi, tetapi hal ini tidak pula memberikan kita kesempatan untuk mengambil karya orang lain dan kita ganti nama sekolah, hanya datanya misalnya. Bukan seperti itu, tetapi kita harus berhati-hati juga bahwa karya asli itu merupakan karya yang tetap menggunakan rujukan, baik dari buku, jurnal maupun internet, dengan mencantumkan itu. Nah, itu dikatakan dalam karya ilmiah atau publikasi ilmiah, masih bisa dikategorikan sebagai karya yang asli, teman-teman. Saya memandangnya begitu, karena kita di posisi guru, publikasi ilmiah belum seperti pada posisi dosen misalnya, yang harus cek plagiasi, misalnya pakai turn-in misalnya. Nah, ini masih belum sampai seperti itu karena kita masih dalam bentuk cetak. Nah, bagaimana cara menyusun
karya ilmiah atau publikasi ilmiah atau karya inovatif yang asli, maka semuanya harus tersusun bagaimana kita melihat atau merefleksi diri kita kalau misalnya itu laporan PTK, benar-benar apa yang kita alami di pembelajaran. Nah, berasal dari situlah yang nanti akan kita tulis, sehingga tulisan kita benar-benar asli. Yang kedua, teman-teman, adalah perlu. Apa makna perlu? Perlu adalah hal yang dilaporkan atau gagasan yang ditulis harus sesuatu yang mempunyai manfaat untuk menunjang pengembangan profesi yang bersangkutan, profesi guru yang bersangkutan. Kalau misalnya kita sebagai seorang guru, maka manfaat tersebut harus untuk memperbaiki mutu pembelajaran yang ada di satuan guru yang bersangkutan. Artinya apa? Maknanya adalah apa yang kita tulis di dalam publikasi ilmiah itu adalah hasil refleksi bagi kita ketika kita melakukan pembelajaran. Hal ini pernah saya alami pada saat pertama saya menjadi pegawai negeri sipil atau ASN. Waktu itu tahun 2009 saya masuk menjadi ASN. Di tahun itu saya masih di sekolah, saya masih menggunakan LKS. Mungkin yang teman-teman pakai yang kita beli di pasaran itu dulu harganya masih 7.000, teman-teman. Saya pelajari betul LKS itu, saya cross check dengan kurikulum yang berlaku pada saat itu. Ternyata LKS yang ada, materi, soal, itu belum menunjukkan apa yang ada di kurikulum. Nah, ini merupakan refleksi bagi saya. Akhirnya saya 2010 memutuskan berdasarkan hasil refleksi dari buku yang saya pakai dan kurikulum yang ada kurang begitu match, kurang begitu sesuai. Akhirnya saya putuskan 2010 waktu itu saya membuat buku teks, buku pelajaran, karena saya mengajar kelas 11 dan kelas 12, saya membuat kelas 11 dan kelas 12 waktu itu. Sehingga 2010 saya hentikan menggunakan LKS. Nah, publikasi seperti inilah yang merupakan hasil dari refleksi apa yang kita lakukan di kelas. Kalau kita berhubungan dengan PTK misalnya, bahwa masalah itu benar-benar datang dari kelas. Tidak boleh apa yang ada di luar kelas. Karena apa? Karena penelitian tindakan kelas itu adalah practice research, artinya sesuatu yang timbul itu dari refleksi seorang guru yang ada di dalam kelas ketika pembelajaran. Itu maknanya perlu, teman-teman. Makanya untuk menyatakan perlu atau tidak karya kita, maka teman-teman harus sering-sering melakukan refleksi. Entah mau membuat media, mau membuat publikasi ilmiah dalam bentuk buku, membuat buku teks, buku pelajaran, buku pengayaan, atau bermacam-macam karya inovatif yang ada, maka teman-teman jangan lupa berangkatnya harus apa masalah yang kita hadapi di kelas. Setelah kita menyelesaikan, semua juga akan kembali ke kelas. Kualitas, hasil belajar peserta didik, keaktifan, motivasi, dan seterusnya, itu adalah hasil dari refleksi kita. Yang sebelumnya menurun menjadi meningkat. Nah, semua itu adalah hasil dari refleksi kita. Yang ketiga, teman-teman, yaitu I. I di sini adalah ilmiah. Tentu kita tidak bisa melepaskan publikasi ilmiah itu dari kata-kata yang dinamakan dengan ilmiah. Semua karya tulis yang kita buat harus ilmiah. Apa ilmiah itu? Laporan yang disajikan harus sesuai dengan kerangka isi dan mempunyai kebenaran yang sesuai dengan kaidah kebenaran ilmiah. Dan jangan khawatir, jangan salah, yaitu mengikuti kerangka yang telah ditetapkan. Di buku 4, ini di bagian akhir, itu ada banyak lampiran. Jadi mulai lampiran 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau kita membuat modul misalnya sistematikanya seperti apa, semuanya ada. Nah, di sini kalau ilmiah saya katakan bahwa sesuai dengan sistematika yang ditentukan oleh buku 4. Kalau saya mempunyai makna yang lebih sempit seperti itu. Sehingga tentu saja sistematika yang sudah ditentukan oleh buku 4 tentu bisa kita kategorikan sebagai kriteria ilmiah. Nah, sehingga kita tidak menggunakan
kerangka yang lain atau sistematika yang lain. Dan yang terakhir adalah teman-teman konsisten. Konsisten dimaknai dengan isi laporan harus sesuai dengan tugas pokok guru. Ini yang kadang-kadang sering ada teman-teman yang membuat publikasi ilmiah yang di luar tugas pokoknya sebagai seorang guru. Nah, harus berada pada tugas guru yang bersangkutan. Semuanya kembali ke kelas, teman-teman. Apa yang kita lakukan di kelas adalah merupakan tugas pokok kita sebagai seorang guru dan mempermasalahkan tentang tugas pembelajaran yang sesuai dengan tugasnya yang ada di sekolah. Nah, itu artinya konsisten. Ada arti lain dari konsisten, teman-teman. Misalnya kita penggunaan istilah yang ada di publikasi kita. Terutama adalah penelitian tindakan kelas. Penggunaan kata model, strategi, pendekatan, dan seterusnya. Kalau bisa di dalam satu teks penelitian laporan kita itu harus menggunakan istilah yang sama. Itu bisa kita sebut dengan konsisten. Nama sekolah misalnya. Tentu hal yang lucu misalnya saya berada di SMK Negeri 1 Soko, tetapi di sebagian besar teks saya misalnya di laporan saya tertulis nama sekolah yang lain. Nah, itu menandakan bahwa karya tulis yang kita buat itu tidak memenuhi prinsip konsisten dalam arti yang lain. Nah, ini penting teman-teman. Ketika kita menulis apapun, menulis buku, menulis laporan penelitian tindakan kelas, menulis puisi, menulis cerpen dan seterusnya, konsisten ini penting. Sehingga kalau kita sudah pada track kita sebagai seorang guru dan apa yang kita tulis benar-benar konsisten dengan tugas pokok kita sebagai seorang guru, maka publikasi ilmiah yang kita buat dan karya inovasi yang kita buat akan sesuai dan kemungkinan besar, saya tidak menjamin juga, kemungkinan besar akan dinilai. Asal sesuai dengan kriteria yang ditentukan yaitu A, P, I, K. Apik. Asli, perlu, ilmiah, dan konsisten. Ini saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Like bila suka video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa di-share ke teman-temannya agar membawa manfaat lebih besar terhadap perkembangan atau jenjang karir teman-teman ASN Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.